Bismillahirrahmanirrahim. Acara pernikahan Saudara Al-Hafidh Setiawan bin Zulkifli Sulaiman dengan Saudari Fitri Ariyati binti Yatiman pada hari ini Kamis 22 Desember 2022 segera dimulai. Untuk memulai acara kita pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Yoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Alam. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin sidang jamaah nikah yang dirahmati Allah, pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah akad nikah yang dirahmati Allah, semua yang akan kami sampaikan di dalam khutbah nikah ini akan kami tujukan khusus kepada saudara Muhammad Hafiz Setiawan dan Fendi Aryati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nantinya bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kalian hidup berumah tangga. Namun walaupun kita tujukan untuk kedua calon pengantin ini, saya berharap kepada jamaah sekalian untuk membuat acara nikah ini betul-betul khidmat. Nikah ini diagungkan oleh Allah dan Rasulullah, maka tidak ada hak kita untuk menyepelekan acara nikah ini. Kita laksanakan di masjid, bukan di pasar. Masuk ke masjid itu berbeda dengan masuk ke rumah kita. Ibu-ibu kalau masuk ke rumah boleh ketawa ketiwi, hai. Masuk ke masjid ini berbanyak istighfar. Jangan cicipi acara nikah ini dengan gosip-gosip yang tidak penting. Ibu-ibu kalau ada hal yang perlu dibicarakan silakan mengambil tempat di luar masjid. Jangan di acara nikah ini. Saudara Muhammad Hafiz dan Fendi Aryati, sebentar lagi kalian akan dinikahkan. Tentunya setelah menikah nanti kalian akan mempunyai tugas, hak dan tanggung jawab di dalam hidup berumah tangga. Sebelum kalian melangsungkan pernikahan pada hari ini, tentunya hari-hari kalian sudah masa ta'aruf, masa-masa berkenalan. Dan di dalam masa berkenalan itu biasanya semua orang menampilkan sesuatu yang tidak seindah warna aslinya. Yang dimunculkan itu biasanya sesuatu yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, yang manis-manis saja, sehingga terkesan kebapaan, keibuan, lemah lembut, penuh pengertian, penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab, penuh perhatian. Semuanya baik pada saat itu, semuanya indah. Setelah hidup bersama itu biasanya mulai keluar yang asli-asli. Sifat asli akan keluar, tingkah laku yang asli akan keluar, cara bicara yang asli akan keluar. Semua yang tidak nampak selama ini itu akan terungkap semuanya. Dan hal itu sering menyebabkan terjadinya keterkejutan di dalam rumah tangga, dan hal itu juga bisa menjadi benturan ketika kalian ingin mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang dianjurkan itu. Oleh karena itu, untuk mensiasati hal-hal yang akan muncul demikian, maka yang perlu sekali kalian persiapkan untuk menikah ini adalah mental untuk siap menikah. Artinya siap menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan satu prinsip, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi Allah ini. Kemanapun Anda berada di muka bumi Allah, maka melangkah dengan bismillah, berniat karena Allah untuk menikah ini, siap mental menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena orang-orang yang menikah itu biasanya dari segi ekonomi siap, dari segi fisik siap, namun banyak sekali bermasalah dari segi mental. Tidak siap menerima kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya, apalagi kekurangan-kekurangan selaku manusia biasa. Maka tidak jarang kami temukan di KUA itu 1 bulan menikah, 2 bulan menikah, ada yang 1 minggu tok menikah, kembali lagi ke KUA menyelesaikan kasus rumah tangganya karena tidak siap mental menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, biasakan selalu bermusyawarah di dalam rumah tangga itu, saling terbuka. Wa antum syura bainahum, kata Allah. Bermusyawarah, sekecil apapun keinginan yang akan kalian wujudkan nantinya, itu harus setahu bersama. Tidak boleh lagi sendiri-sendiri. Tidak boleh yang satu maunya ke kiri, yang satu maunya ke kanan. Karena pernikahan ini tujuannya adalah untuk menyatukan dua keinginan, dua sifat, dua fisik yang berbeda ini, agar seiring selangkah, searah, setujuan di dalam membina rumah tangga itu. Jadi tidak boleh ada rahasia-rahasia antara suami istri, karena kalau sudah mulai tumbuh rasa saling ingin merahasiakan, akan tumbuh rasa saling curiga. Kalau sudah mulai tumbuh rasa saling curiga di dalam sebuah rumah tangga, itu adalah awal dari kehancuran rumah tangga.
Selanjutnya itu bukan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling melindungi, saling menutupi. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu itu pakaian bagi istrimu dan istrimu itu pakaian bagi kamu. Allah sudah menyamakan kita seperti pakaian di dalam ayatnya itu. Tentunya Allah berkeinginan agar kita bersifat dan bertingkah laku seperti pakaian. Artinya, si suami menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh istri, istri menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh suami, sehingga terwujudlah sebuah keluarga yang enak dilihat, enak dipandang, dan mudah-mudahan kalian bisa mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan bisa menjadi keluarga contoh teladan bagi orang lain dimanapun kalian bertempat tinggal. Selanjutnya, pandai-pandailah membawa diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau nanti tinggal di kampung istri, di kampung kota baru, maka ikuti adat istiadat di sana. Jangan melawan arus, sehingga kita bisa diterima oleh kalangan masyarakat manapun dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan orang-orang yang mendatangkan masalah bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Terakhir, hormatilah kedua orang tua Anda, mertua Anda, dengan sifat dan tingkah laku kalian di dalam berkeluarga. Jangan membuat orang tua pusing dengan masalah-masalah yang kalian buat di dalam keluarga kalian. Karena orang tua itu biasanya tidak banyak menuntut. Orang tua itu biasanya cukup dengan melihat anak dan menantunya aman-aman saja di dalam rumah tangga, itu sudah lebih dari segalanya bagi orang tua. Oleh karena itu, hargai mereka, cintai mereka, hormati mereka, sayang mereka dengan cara-cara kalian berumah tangga, sehingga kalian berdua betul-betul bisa menjadi anak dan menantu yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kalian dan oleh kedua belah pihak keluarga besar kalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bukan kami mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Hafid Setiawan bin Zulkifli Sulaiman, saya nikahkan kakak kandung saya Beli Aryati binti Yatiman untukmu dengan mahar 15 mayat emas tunai. Saya terima nikah Beli Aryati binti Yatiman kakak kandung saudara untuk saya dengan mahar 15 mayat emas tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma.
mari sama-sama kita berdoa untuk kebahagiaan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وأجرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين Ahmad Hafiz Setiawan bin Dr. Zulkifli Sulaiman wa Fendi Aryati binti Yatiman mawaddatan wa sakinatan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif qulubihima kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif qulubihima kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif qulubihima kama allafta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Selanjutnya maharnya diserahkan kepada Bapak. Dilanjutkan dengan salam lagi kepada Lektor Narum. Ya, terima kasih. Sembari menunggu proses penandatanganan akta nikah, kami persilahkan kepada kedua orang tua dari kedua mempelai ataupun yang mewakili agar dapat mengambil tempat yang telah disediakan di sebelah kanan kami. Kami persilakan kepada kedua orang tua dari kedua mempelai ataupun yang mewakili agar dapat mengambil tempat yang telah disediakan di sebelah kanan kami.
Oke gitu, tahan. Oke, lelatan sekali senyum, gue udah senyum. Bagus. Bebas lagi. Salam taklim berumah tangga guna mendapati doa dan restu daripada kedua orang tua. Genggamlah tangan kedua orang tua kita. Mintalah maaf kepada mereka. Barangkali selama ini banyak khilaf dan salah yang kita perbuat terhadap mereka. Mungkin ada kata-kata yang melukai perasaan. Mungkin juga ada sikap kita yang kurang berkenan di hati mereka. Kita yang sudah tiada, baik dan hanya doa. Hanya doa yang soleh dan sunnah yang mampu memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tua kita yang sudah tiada. Oleh karena jangan pernah lupakan mereka. Teruslah bahagiakan mereka, walaupun kita sudah punya pasangan hidup yang benar. Teruslah berbakti kepada mereka, walaupun kita sudah punya keluarga yang baru. Karena sesungguhnya membahagiakan kedua orang tua, berbagi kepada kedua orang tua tidak berbatas rumah dan waktu. Teruslah bahagiakan mereka, teruslah berbagi kepada mereka, dan berbagi kepada teruslah doakan mereka. Selanjutnya Betul je. Umat cantik terang tu. hadir berbahagia acara yang terakhir doa yang pertama dengan ucapan selamat dan doa kepada Rito Garo. Sedangkan kaum ibu dan memberikan ucapan selamat dan doa kepada Garo dan ibu daripada kedua orang lain. Dengan ini maka berarti sudah mengajarkan kepada hari yang berbahagia ini. Ibu. Saya selalu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga mohon maaf. Ibu belum. Betul-betul aja ibu ni. Betul nampak tu je. Amerika tu. Mana betul. Assalamualaikum warahmatullahi